Pemirsa, sedikitnya 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat kelompok Taliban melepaskan tembakan selama protes anti-Taliban berlangsung di kota Jalalabad, Afghanistan pada Rabu waktu setempat. Inilah situasi kekacauan diwarnai tembakan yang memecah kota Jalalabad pada Rabu siang. Sejumlah saksi mata mengatakan kericuhan dipicu aksi sejumlah warga yang mencoba memasang bendera nasional Afghanistan di sebuah alun-alun di kota Jalalabad, sekitar 150 km dari kota Kabul. Kelompok Taliban melepaskan tembakan dan melukai puluhan orang, 3 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Akibat tembakan tersebut, massa yang berkumpul di pusat kota untuk menyuarakan dukungan terhadap pemerintah Taliban langsung membubarkan diri. Sementara itu, massa berlarian sambil mengibarkan bendera Afghanistan. Kota Jalalabad sendiri merupakan wilayah yang menjadi pusat perayaan Hari Kemerdekaan Afghanistan setiap tahunnya di tanggal 19 Agustus. Reaksi anti-Taliban meluas di sejumlah wilayah. Sebagian warga mengaku khawatir kekuasaan Taliban ini akan membawa Afghanistan kembali ke masa lalu yang otoriter. Pemirsa, pasca menguasai Afghanistan, Taliban terus menyebut akan membentuk pemerintahan yang inklusif, memberikan amnesti atau pengampunan, serta siap menjalin hubungan baik dengan negara lain. Sementara pemerintah Indonesia sendiri saat ini masih memantau situasi politik dan keamanan di Afghanistan. Sejak mengambil alih ibu kota Kabul, Minggu 15 Agustus 2021, Taliban menggelar konferensi pers pertamanya. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa 17 Agustus 2021, juru bicara kelompok Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan mereka tidak menginginkan musuh internal maupun eksternal. Ia juga menyebut Taliban ingin memiliki hubungan baik dengan semua pihak untuk mengembangkan ekonomi dan mencapai kemakmuran. بلا شک سے مقتداس یو تاریخي مقطع کې قرار لري چې سیاسي نظام به جوړي او سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هررخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو. Sementara pemerintah Indonesia hingga saat ini masih memantau situasi politik dan keamanan di Afghanistan pasca diambil alih oleh Taliban. Indonesia pastinya mengharapkan proses perundingan tersebut dapat menghasilkan suatu perdamaian yang dicapai berdasarkan prinsip Afghan led dan Afghan owned. Tentunya perdamaian yang sustainable hanya dapat dicapai dengan mempertimbangkan aspek penyelesaian politik yang realistis dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita dan kelompok minoritas. Juga kita harus juga memantau situasi di sana, bila mana memang sudah harus waktunya dievakuasi seluruh staf diplomat, sebaiknya segera dievakuasi. Dan jangan sampai masih ada WNI yang tertinggal atau menjadi korban daripada pertempuran ini. Dan juga kita harus perhatikan jangan sampai kita terhimpit di antara kekuatan negara besar yang memiliki kepentingan di Afghanistan. Usai merebut pemerintahan, Taliban menyebut akan membentuk pemerintahan berbasis Islam yang kuat dan akan merangkul semua politisi Afghanistan dalam pemerintahan baru. Namun masih menjadi teka-teki apakah Taliban juga akan berupaya merangkul para petinggi negara Afghanistan sebelumnya yang kini berada di berbagai negara. Pemirsa, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, dampak kebangkitan Taliban di Afghanistan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi Indonesia. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Nasir Abbas, pengamat teroris dan mantan kombatan Afghanistan. Selamat pagi, Pak Nasir. Selamat pagi. Ya, Pak Nasir, kalau kita melihat perkembangan Afghanistan yang dikuasai sepenuhnya oleh Taliban ini, apa saja dampak yang ditimbulkan bagi Indonesia? Sebenarnya sementara ini dampaknya lah kita melihat di antara para orang-orang yang pernah di sana dan inspirasi untuk melakukan sesuatu. Saat ini ya
uh, bisa saja menjadi inspirasi, tetapi suatu hal yang aksi-aksi yang kalau misal kita lihat terjadi di Indonesia, pastinya ada sebab sebelumnya, yaitu sebab kekecewaan mereka. Ya, seperti contoh, ya mereka menganggap bahwa ada orang Islam yang dizalimi, ada orang Islam yang diserang atau yang dibunuh misalnya. Lalu kemudian itu rasa kecewa mereka, kemudian mereka melampiaskan dengan melakukan sesuatu. Nah, saat ini kita melihat yang ada pada diri mereka itu adalah rasa gembira, ya, rasa gembira. Kecuali ya kalau misal ada pihak-pihak yang kemudian menjelek-jelekkan Taliban ataupun kemudian mengecam Taliban, itu mungkin menimbulkan rasa marah. Ya, saya juga pernah lihat di antara teman-teman di sini ya, ketika mendengar kritikan dari orang-orang yang membenci dan tidak suka sama Taliban, dia balas marah. Itu bagi respon kepada personal. Ya, kita berharap ya jangan adalah yang kemudian memberi suatu kecaman yang tidak bijak, ya, sehingga itu menimbulkan rasa tidak puas hati dan rasa kecewa. Ya, Pak Nasir, bisa dikatakan bahwa efek euforia ini terlihat dari pengaktifan kembali atau kebangkitan sel-sel teroris di berbagai belahan dunia, termasuk tadi Anda katakan juga mungkin saja memang JI misalnya yang ada di Indonesia. Dan apakah memang ada korelasinya terkait dengan penangkapan ini sebagai upaya pencegahan juga yang dilakukan oleh Indonesia? Ya, kita tahu bahwa dulu sempat mereka euforia dengan ISIS. Ya, lalu kemudian mereka kecewa karena ISIS sudah jatuh, ya, tidak berhasil. Sekarang ya mereka melihat lagi Taliban, ya begitu. Ini juga adalah suatu hal yang membangkitkan harapan mereka bahwa terbukti ya kelompok Islam itu bisa berhasil, terbukti ya kelompok Islam itu bisa menguasai pemerintah dan juga bisa membentuk sebuah negara. Nah, apakah ada hubungannya dengan orang yang tangkap ini? Saya kira ya aparat kita yaitu Densus 88 ini selalu aktif dan selalu siaga. Ya, setiap ada gerakan ataupun upaya dan rencana ya dalam melakukan menggangguan keamanan negara, pasti itu diambil. Ya, seperti contoh yang baru-baru ini lebih dari 50 anggota JI yang ditangkap. Nah, ini apakah ini ada hubungan sama Taliban? Saya kira sebelum Taliban berhasil, ya aparat Densus sudah selalu mengamati dan mengawasi ya orang-orang yang punya rencana-rencana tersebut, ya, baik dalam berupa persiapan ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada suatu aksi kekerasan lakukan, karena bisa saja efek euforia itu terjadi juga di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia tadi. Nah, tapi Pak Nasir, ini kan Taliban bisa mengambil alih kekuasaan dalam waktu yang begitu cepat. Bagaimana sebetulnya nanti Taliban mengelola Afghanistan dan mungkinkah Taliban ini dikatakan sudah benar-benar berubah? Ya, jika kita melihat dari dulu ya, ketika sejak dari tahun 93, seingat saya karena waktu itu ada di sana pada tahun sampai menggantung mantan Presiden Najibullah dan juga adiknya di tempat umum beberapa hari dibiarkan, dan kita lihat juga bagaimana terjadi pemaksaan ya terhadap warga sipil dan macam-macam lagi ya. Dan pada tahun 98 kita perhatikan mulai muncul orang yaitu Osama bin Laden yang diberi kesempatan berada di Afghanistan dan membuka camp dan juga memberi kesempatan kepada orang-orang luar, termasuk juga dari orang-orang Indonesia, orang Malaysia untuk mendapat perhatian di sana. Nah, artinya sekarang kita lihat bedanya pada saat penyerangan di Kabul. Dulu mereka membombardir Kabul. Sekarang ya mereka menjaga dan merawat. Dulu mereka bersikap kasar. Sekarang mereka berusaha bersikap lunak. Saya melihat ini memang ada perubahan. Mungkin gara-gara 20 tahun setelah mereka dijatuhkan pada tahun 2001 ya, dengan hasil negosiasi, kemudian melihat wawasan di mana keadaan sekitar dunia ya dalam mensikapi pemerintah Afghanistan dan Taliban, mungkin membuka wawasan mereka dan mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baik, ya. Pak Nasir, tapi bisakah kita melihat dan
jauhkan dari citra Taliban saat ini, jauh dari kata radikal. Sedangkan kita tahu sebelumnya terjadi banyak sekali aksi radikal yang dilakukan. Ya, ini sebenarnya masalah internal mereka, ya, masalah negara mereka. Dunia di Afghanistan, orang-orang di Afghanistan itu memang sudah dari turun-temurun itu angkat senjata, sudah turun-temurun itu saling pembunuhan begitu antara kabilah, antar klan, ya itu memang sudah terjadi. Ya bagi mereka ya pantang ditantang, ya, pantang dihunus senjata, pasti mereka akan melawan balik. Nah, saya melihat kesalahan Taliban pada saat dahulu itu adalah ketika dia membackup atau mendukung Al-Qaeda, ya yang kemudian membuat kemarahan Amerika dan juga semua negara karena dari Afghanistan lah ya meluncurnya orang-orang yang kemudian melakukan aksi-aksi di berbagai negara. Nah, kita berharap, makanya kita masih wait and see apakah Taliban akan mengurangi seperti itu, memberi kesempatan pada orang Arab atau artinya tidak mengherankan bahwa banyak orang Afghanistan yang memilih untuk eksodus saat Taliban rebut kekuasaan karena mereka masih belum percaya sepenuhnya bahwa Taliban ini bisa berubah saat ini. Yang membuat menghantui diri mereka bahwa ini akan terjadi mengurangi seperti masa lalu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir Abbas sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita tunggu seperti apa perkembangan di Afghanistan nanti. Apakah memang Taliban ini benar-benar berubah dan menjaga, merawat Afghanistan dengan baik? Kita tunggu nanti. Terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami.